mahasiswa, di sini saya ada beberapa saran gitu ya, beberapa hal yang harus kalian persiapkan atau minimal Anda kuasai ketika mau mengajukan judul kerja praktek, laporan kerja praktek ke pembimbing gitu. Jadi kalau mengajukan judul itu jangan blong-blongan. Blong-blongan tahu ya? Maksudnya oh wis bondo nekat aja gitu. Jangan, tapi harus ada apa ya kayak pendukung argumen gitu loh. Kenapa kalian mengajukan judul itu gitu. Nah, kebetulan di sini untuk bimbingan saya itu saya berikan form seperti ini untuk diisi oleh mereka bimbingan saya. Mungkin nanti kan teman-teman di sini yang menyimak video YouTube saya itu tidak hanya yang bimbingannya saya aja, tetapi mungkin ada bimbingan-bimbingan yang lain-lain gitu ya. Nah, itu boleh menggunakan form ini apa ya kayak untuk kerangka berpikir aja. Jadi minimal hal ini itu harus kalian presentasikan di hadapan pembimbing entah melalui Google Meet atau langsung gitu ya. Karena masing-masing dosen itu akan memiliki gaya bimbingan masing-masing. Jadi nggak bisa disamakan guys gitu ya. Nah, di sini hal pertama yang harus kalian siapkan itu adalah nama tempat KP kalian. Nah, jangan main-main ya, karena ada mungkin beberapa mahasiswa yang hanya tahu daerahnya saja, kemudian tidak tahu banget soal instansi atau departemen yang dia tempati magang itu namanya departemen apa gitu karena hanya gandul kancane misalkan hanya ngikut teman-temannya. Nah, meskipun dari beberapa kasus ngikut sama temennya, it's okay, nggak apa-apa, tetapi minimal tempat KP-nya tahu lah ya, gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah menguraikan tentang tempat KP Anda. Jadi, tempat KP kamu itu alamatnya ada di mana, kemudian bergerak di bidang apa, aktivitasnya itu biasanya menghasilkan berapa, terus sumber daya manusianya ada berapa, misalkan seperti itu. Dan kemudian diceritain nanti aktivitas KP kamu di sana itu ngapain. Karena biasanya judul kerja praktek itu nantinya akan sama atau nggak beda jauh sama aktivitas kamu yang ada di sana. Gitu. Oke, jadi kalian selama beraktivitas di sana itu tidak hanya tugas diselesaikan selesai ya udah, tetapi kalian di sana juga harus aktif ya, maksudnya mempunyai inisiatif gitu loh. Kayaknya untuk tugas ini tuh kok nggak efisien ya, ini harusnya gini, ini harusnya gitu. Itu kalau kalian tuh udah punya pandangan, sehingga ketika kalian mengerjakan pekerjaan itu bisa dikonsultasikan dengan pembimbing lapangan yang ada di sana gitu. Jadi kan kalian memiliki pembimbing dua, pembimbing lapangan itu yang ada di instansi sama pembimbing yang ada di universitas. Gitu. Nah, kemudian, oh iya, hal penting yang harus saya tekankan bahwa pengajuan judul itu jangan nunggu KP-nya selesai. Oke, jadi harus pas KP itu berlangsung biar kalau misalkan ada sesuatu hal sehingga kalian memerlukan data dari sana atau misalkan memerlukan pertimbangan dari pembimbing lapangan yang ada di sana itu bisa dilakukan secara langsung gitu kan momennya pas KP gitu. Kalau kalian udah nggak KP di situ baru minta data kemudian baru minta support bimbingan lapangan itu akan sangat terlambat guys karena pekerjaan kalian kan nggak ngurusin KP tok ya nanti setelah ini harus ngerjain tugas yang lain kayak gitu kan. Nah makanya kalau lagi KP ya difokusin untuk mikirin KP beserta laporannya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, judul yang mau kamu ajukan itu apa? Nah, di sini biasanya mahasiswa itu memiliki beberapa alternatif judul, gitu kan. Nah, entah itu judulnya sebenarnya temanya sama, cuman pemilihan katanya aja yang beda-beda, lebih keren yang mana ya Bu, kayak gitu. Atau dua judul itu memang berbeda jauh. Misalkan satunya sistem informasi kepegawaian, yang satunya sistem informasi akuntansi. Nah, kepegawaian dan akuntansi itu kan beda jauh. Nah,
It's okay, nggak apa-apa kalau kalian ada beberapa alternatif. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Nah, terus yang selanjutnya, ketika Anda sudah menuliskan judul yang ada di sini, hal yang harus kalian jawab selanjutnya adalah apa sih masalah yang ada di sana? Kok kalian mengajukan judul itu? Gitu. Nah, misalkan gini, kalian membuat sebuah sistem informasi penjualan gitu ya, karena kalian ada di eh, magang di sebuah perusahaan barang gitu ya. Nah, kemudian permasalahannya apa? Kok Anda itu membuat sebuah sistem informasi penjualan? Nah, kalian akan bercerita kegiatan penjualan yang di sana yang sedang berlangsung itu seperti apa. Kalau misalkan manual, dijelaskan manualnya itu seperti apa. Tulis tangankah? Kemudian yang ditulis tangan itu yang bagian mana? Yang pemesanankah? Yang laporankah? Atau yang penanganan tagihan atau yang apa gitu loh. Jadi harus dijelaskan secara detail maksudnya manual itu kayak apa, kemudian apa namanya masalah dari manual itu apa gitu. Kemudian manualnya di bagian mana gitu. Nah, kemudian masalah kalau misalkan kalian mengutarakan bahwa manual itu adalah masalah. Nah, masalahnya tuh apa? Gitu. Mungkin kurang cepat atau mungkin tidak efisien dalam pengarsipan atau tidak efisien dalam pencarian atau apalah itu didefinisikan dengan rapi dan baik gitu loh. Jadi jangan ini tidak efektif dan efisien. Nah iya, kita tuh tahu yang namanya manual itu selalu gak efektif dan efisien. Cuman masalahnya efisiennya itu efisien di bidang yang apa, efektifnya itu di bagian yang apa gitu loh. Katakanlah gini, misalkan kalian itu ada project membuat sistem informasi KP ini ya. Jadi kan KP itu kan ada sistem informasinya, di mana kalian daftar itu kan harus lewat sistem gitu kan. Terus misalnya nih KP-nya itu nggak lewat sistem, jadi langsung manual ketemu sama Bapak Khairul gitu. Padahal sebenarnya kan udah ada sistemnya. Nah, misalkan karena proses dari pendaftaran, konfirmasi, bimbingan, penjadwalan ujian, terus validasi pembimbing dan lain sebagainya itu dilakukan secara manual, otomatis akan banyak beban dari mahasiswa. Ya, dari segi mahasiswa kan akan sering ke kampus. Beda kalau ada sistem, ya mungkin sistem itu mahasiswa tetap ke kampus, cuman kan nggak sesering kalau sistemnya manual gitu loh. Nah, terus kemudian yang selanjutnya dari sisi UKP, dari unit yang menangani kerja praktek, mereka tidak bisa memonitoring secara langsung mana mahasiswa yang sudah KP, mana mahasiswa yang masih tertahan di instansinya belum memberikan jawaban, dan mana lagi mahasiswa yang memang belum ngajuin KP entah karena alasan apa gitu ya. Nah gitu, karena pendaftarannya manual, kita harus ngecekin gitu kan, jadi otomatis beban UKP itu nambah. Nah, di sini ya, jadi masalah itu kadang tidak hanya dari perspektif kita selaku mahasiswa, dosen, ataupun pelanggan, tetapi juga ada masalah dari sisi adminnya atau dari sisi pimpinannya misalkan. Nah, kenapa Anda harus KP gitu kan? Kenapa Anda harus KP dan Anda di sana difasilitasi pembimbing lapangan? Kalian harusnya tanya, misalkan sistem ini dipertahankan, kira-kira tuh kesulitannya apa ya, Pak, Bu? Apa namanya dengan metode yang seperti ini gitu. Ya kita tahu manual itu tidak efektif dan efisien. Cuman nggak efektif dan efisiennya itu kenapa gitu loh. Kalau misalkan dari sana memang sudah enjoy dengan manual, kita nggak merasa ada kesulitan itu Mbak, Mas gitu. Ya udah nggak usah dibikin sulit seolah-olah dibuat cerita bahwa itu sangat sulit, bahwa itu sangat apa didramatisir, nggak perlu. Kalau misalkan itu secara manual it's okay, nggak ada masalah, ya kalian cari topik yang lain gitu. Jadi nggak usah memaksakan masalah yang padahal itu bukan masalah gitu maksudnya gitu ya.
Kayak misalkan contohnya kalian membuat sistem informasi penggajian. Membuat sistem informasi penggajian. Kalian cerita sistem yang sedang berjalan itu prosesnya manual dan semi terkomputerisasi. Manual itu dari segi pembuatan laporan, semi terkomputerisasi itu membuat slip gajinya. Slip gajinya itu dibuat dengan Excel misalkan. Nah, ketika kita tanya, emang berapa karyawan yang ada di situ? Karyawannya jumlahnya 10. Kalau karyawannya cuma 10, ya udah itu memang lebih efisien dia pakai Excel daripada kalian harus membuat sistem. Tetapi misalkan kalian mempunyai gagasan, lah ini kan oke Bu, ini sekarang jumlahnya memang masih 10, tapi kemungkinan karena perusahaan ini ada banyak cabangnya dan cabangnya itu tersebar di mana-mana, sementara penggajian itu ada di pusat. Kalau totalnya itu ada 100 karyawan, jadi saya mau membuat sistem informasi penggajian. It's okay, nggak apa-apa. Cuman dipastikan dulu sistem informasi yang mau kalian buat atau yang kalian rancang itu interface atau prosesnya lebih gampang daripada yang di Excel. Kalaupun ada sisi ribetnya ya mungkin ribet di awal lah, kayak setting apa namanya? Setting setting nama kan. Kalau di apa namanya, di Excel kan mungkin mereka sudah mempunyai master data ya. Tapi kalau kalian buat sistem kan harus nginputin nama karyawannya satu-satu lagi. 100 karyawan nginputin juga nggak hal yang gampang loh ya. Hal yang susah itu, yang lama juga. Nah, itu tetapi kalau proses yang lain misalkan perhitungannya sudah otomatis, kemudian pengarsipan otomatis per bulannya sudah baik, misalkan penggajian bulan Januari, ya nanti diarsipkan langsung ke folder Januari, kemudian yang Februari juga langsung ke Februari, tanpa harus si bagian penggajian itu copy paste ke foldernya sendiri-sendiri gitu ya. Itu sih nggak apa-apa gitu ya. Nah, artinya gini, kalau kalian mempunyai rekomendasi judul atau pengajuan judul, itu tidak hanya untuk mencari masalah ini ya, untuk mencari masalah itu tidak hanya memandang dari sisi kalian, karena kalian kan magang juga cuman berapa bulan ya, cuma beberapa bulan. Sementara orang yang bekerja di sana pasti bekerja lebih dari waktu yang kalian gunakan, gitu kan. Nah, makanya kalian harus konsultasi dengan pembimbing lapangan yang ada di sana. Jadi kalau pembimbing lapangan yang ada di sana itu bisa cerita masalahnya ada di sini, di situ, di sini, di situ, kalian akan memiliki solusi yang tepat gitu loh. Jadi, oh masalahnya karena manual itu akhirnya menimbulkan A, B, C. Kemudian berarti saya harus menyelesaikan masalah A, B, C ini dengan sistem saya. Nah, nanti baru bisa di drop down gimana caranya gitu loh. Nanti untuk ngedrop down caranya itu bisa diskusi sama pembimbing lapangan, juga bisa diskusi dengan pembimbing yang ada di universitas. Gitu ya. Jadi kalau buat masalah itu jangan cuma manual, terus tidak efektif dan efisien. Ya kita tahu nggak efektif dan efisien, cuman nggak efektif dan efisien itu gimana gitu ya. Itu harus diceritakan dengan detail gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah detail sistem yang mau dirancang atau dibuat itu seperti apa. Nah, ini dia menyelesaikan masalah di bagian mana. Detail sistem itu banyak ya. Gak cuman metode pengembangan sistem adalah ini kalian pakai DFD atau UML, gak cuman itu. Jadi detail sistem misalkan tadi ya sistem informasi penggajian. Sistem bisa melakukan input data gaji per bulan. Sistem dapat merekap data karyawan per divisi. Sistem bisa merecord tunjangan atau fasilitas mutlak yang didapatkan oleh pegawai per divisi. Kan biasanya per divisi itu tunjangannya kan beda-beda. Nah, terus sistem bisa merecord otomatis apa ya? Kayak potongan asuransi yang dibebankan oleh karyawan, misalkan potongan BPJS, terus kemudian potongan lain-lain, misalkan ada potongan pinjaman, kemudian ada BPJS
Itu kan juga ada dua, ada kesehatan, ada ketenaga kerjaan dan lain sebagainya itu. Nah, terus kemudian sistem bisa melakukan arsip otomatis sesuai dengan bulannya. Kemudian sistem bisa mencetak slip gaji per karyawan. Kemudian sistem bisa merecord otomatis, bisa merecord atau bisa merekam data gaji pokok per karyawan, karena gaji pokok itu kan per karyawan mungkin ada beberapa instansi yang beda-beda, tapi ada juga yang sama. Nah, kalau misalkan yang beda-beda kan berarti harus ada track record. Jadi misalkan Hanifah Permatasari pertama jadi karyawan itu gaji pokoknya adalah 1 juta. Kemudian di tahun kedua dia jadi 1,2 juta, di tahun ketiga dia jadi 1,4 juta. Nah, kayak gitu loh. Jadi ada record gapok per karyawan gitu. Nah, kemudian sistem juga bisa merekap apa ya? Kayak selain tunjangan misalkan ada reward atau ada bonus gitu ya. Nah, bisa merecord bonus itu atau bisa merecord menghitung otomatis kinerja karena kan ada beberapa karyawan yang dihitung berdasarkan kinerja seperti marketing. Marketing apapun itu biasanya kan kalau bisa closing sekian nanti ada biaya atau upah sekian, kalau nanti targetnya nggak mencapai sekian, ya berarti nanti honornya sekian. Nah, sistemnya itu sudah bisa otomatis. Jadi si admin itu nggak perlu lihat catatan lagi. Hanifah Permatasari ini targetnya berapa ya? Nggak kayak gitu, tapi udah by sistem. Ketika sistem itu nginputin, oh Hanifah bulan ini closingnya cuma bisa 2. Nah, nanti honor marketingnya Hanifah itu sudah otomatis tampil di situ. Gitu. Jadi detail seperti itu guys ya. Kalau misalkan mau merancang sebuah sistem, kalau misalkan kalian belum dapat detailnya, cuman udah ada gambaran besarnya sistemnya mau seperti apa, itu boleh kok diajukan dulu sama pembimbingnya yang ada di universitas. Nanti biasanya pembimbing itu akan mengarahkan eh, untuk apa ya, untuk membantu kalian merumuskan detail sistem seperti apa, itu nanti biasanya pembimbing memiliki clue-clue tertentu, dia akan tanya-tanya. Nah, pertanyaan itu nanti bisa diteruskan ke pembimbingnya, pembimbing lapangan yang ada di sana gitu untuk mencari detail sistem yang kayak apa ya yang sebenarnya dibutuhin gitu. Saya pernah dapat mahasiswa bimbingan anak D3, kebetulan dia menghitung apa ya? Ya masalah penggajian gini sih, tapi bukan penggajian, sejenis komisi. Cuman komisi karena penggajian itu kan beda sama komisi ya. Kalau komisi itu kan berdasarkan kinerja. Nah, anak ini itu dikasih draft kasar sama apa namanya? Sama pembimbing yang ada di sana. Jadi hitungannya itu sebenarnya palsu, cuman rumusnya itu ada gitu loh. Karena kan untuk masalah gaji atau keuangan biasanya tidak di-share sama tempat yang ada di sana. Tetapi kalau tidak di-share itu jadi mahasiswa juga jangan kekurangan akal. Kalian kan bisa bisa minta formulanya gitu. Jadi misalkan oke lah nominalnya tidak boleh kita ketahui. Cuman kan formula untuk menghasilkan data itu seperti apa, kita kan harus tahu gitu loh. Misalkan penggajian, oh kalau penggajian di sini itu gapok ditambahin tunjangan, tambahin apa, dikurangin potongan gitu. Kan nanti bisa ditanyakan lagi, gapok ini berdasarkan apa, Pak? Tunjangan ini berdasarkan apa, Bu? Kemudian potongan ini berdasarkan apa, Bu? Nah, nanti kan bisa diketahui formulanya seperti apa gitu. Karena itulah fungsi kerja praktek gitu ya. Tidak hanya mengerjakan sesuatu, tetapi kalian juga harus mempunyai inisiatif bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di sana dan penyelesaiannya itu tepat gitu. Gitu ya. Itu sekilas tentang pengajuan KP. Jadi sekali lagi kalau mau ngajuin KP nggak harus kalian bisa bercerita tentang detail sistem seperti apa gitu ya. Cuman minimal udah ada gambaran kasar masalahnya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi sistem yang mau saya rancang itu seperti apa, saya belum ada gambaran, Bu, gitu. Itu tidak apa-apa dikomunikasikan dengan pembimbing karena nanti pembimbing akan memberikan clue bagaimana caranya Anda itu bisa
apa ya, bisa menghasilkan detail sistem yang baik gitu. Gitu ya. Jadi apa namanya, bisa dikomunikasikan antara pembimbing universitas dan pembimbing lapangan. Itu sebabnya kenapa bimbingan KP itu jangan menunggu KP-nya selesai karena perlu ada komunikasi di situ. Nah, terus untuk kasus yang lain, misalkan kalian di sini ada yang sengaja mencari referensi dari Google, kemudian jangan jadikan referensi itu sebagai patokan, gitu ya. Karena yang namanya perusahaan itu memiliki gaya yang berbeda, kebutuhan yang berbeda juga. Meskipun judul sistem yang diperlukan sama-sama sistem penggajian, tapi kan skema penggajiannya kan beda gitu loh. Nah, kebutuhannya juga beda, masalahnya beda, ya nggak? Terus kemudian strukturalnya juga beda. Itu apa namanya? Jangan terus dijadikan referensi di copy paste gitu ya. Itu nggak bagus banget untuk jangka panjang karena efeknya apa? Ya KP kalian selesai. Iya memang selesai, tapi selesai KP kalian nggak dapat apa-apa gitu loh. Nggak ada sesuatu hal yang berkesan atau apa karena kalian cuma copy paste dari internet. Kalau kalian cari di Google, boleh itu sebagai referensi. Misalkan gini, oh ketika saya mau membuat sistem informasi penggajian tadi, oh ternyata di bagian belakang di punyanya siapa ya? Di punyanya Raisa gitu ya. Katakanlah Raisa itu pernah publikasi penelitian, dia membuat sistem informasi penggajian juga. Oh, ternyata di punyanya Raisa itu belum ada record otomatis soal gapok misalkan. Jadi kan karena gapok karyawan itu di PTA itu berubah dan setiap orang itu beda-beda gitu ya. Nah, jadi harusnya ada tuh pendataan tentang gapok. Jadi karyawan A, misalkan Hanifah tahun pertama 1 juta, nanti tahun kedua menyesuaikan 1,2 juta dan seterusnya gitu ya. Oh, punyanya Raisa dulu itu belum ada. Oh, berarti di punya saya nanti ada. Nah, kayak gitu. Atau misalkan yang dulu eh, punyanya siapa lagi ya? Misalkan punyanya Yasmin gitu ya. Oh, punyanya Yasmin ini sistem informasi penggajiannya sudah terhubung otomatis dengan email. Jadi slip gaji itu tidak dicetak, tapi dikirim di email otomatis by sistem gitu. Nah, oh ternyata bisa ya kayak gitu. Oh, kalau gitu punya saya juga saya tambahin. Nah, kayak gitu. Jadi jadikan referensi di Google itu hanya referensi, bukan patokan untuk di copy paste full ke tempat Anda. Gitu ya. Jadi boleh kok cari referensi di Google itu boleh banget. Apalagi kan kalian pakai juga cuma beberapa bulan. Dengan melihat karya-karya orang lain, kalian akan tahu oh detail masalahnya tuh seperti ini. Mungkin di tempat saya juga ada seperti ini. Oh penyelesaiannya seperti ini. Boleh itu diadopsi, tetapi tidak full copy paste gitu ya, karena yang namanya perusahaan itu punya gaya atau ciri khas sendiri-sendiri. Nggak mungkin mereka itu sama persis tuh nggak mungkin. Orang sistem yang dijual paketan, katakanlah ada aplikasi accounting paketan, itu masih ada proses customization-nya kok. Jadi ada proses customisasi, artinya mana fungsi yang dia butuhkan dan mana yang enggak itu aja masih diperhitungkan kok. Itu yang aplikasi paketan loh ya. Apalagi karya yang kalian benar-benar ada di sana menyelesaikan masalah di sana. Udah pasti informasinya bakalan beda gitu kan. Gitu ya. Nah, ini sekilas tentang kerangka berpikir ketika kalian mau mengajukan judul kerja praktek. Semoga bermanfaat ya. Untuk yang selanjutnya, nanti kalau misalkan sempat, saya akan membuat materi-materi yang lain. Misalkan merumuskan latar belakang, batasan, dan penulisan, dan lain sebagainya. Ditunggu aja, insya Allah kalau sempat ya. Terima kasih.
Halo, bule, iki kok ditambahi apa disisipke sebelum penutupan di video pertama tadi ya? Oke. Nah, oke, saya mulai. Nah, untuk hal yang lain selain penggajian, itu biasanya yang populer dijadikan kerja praktek oleh mahasiswa itu sistem pengarsipan, terutama untuk yang KP di instansi kepemerintahan. Gini, sebenarnya kalau kalian mau membuat karya tentang sistem pengarsipan, pengarsipan apapun ya, surat, dokumen, laporan kinerja, proker, dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa. Cuman yang harus diperhatikan bahwa pengarsipan itu tidak hanya sekedar mencatat, oke? Pengarsipan itu tidak hanya sekedar mencatat, tetapi prosesnya itu juga dilihat. Mulai dari pengarsipan itu diterima, kemudian dia dicatat, kemudian dia disimpan, kemudian dia dicari. Nah, proses itu mohon dipahami. Belum lagi kalau yang ngirim atau yang dapat judul pengarsipan surat masuk ya. Surat masuk itu kan ada disposisinya. Nah, disposisi itu tidak cuma dicatat loh, tapi juga disampaikan ke orang yang mendapatkan disposisi itu gitu. Nah, kemudian dari disposisi yang ada di sana, katakanlah gini, misalkan ada surat dari instansi lain gitu kan ke Vkom gitu. Nah, kemudian surat itu yang menerima adalah Pak Wijianto selaku dekan. Nah, dari dekan nanti diketahui oh surat ini ditujukan untuk Ibu Hanifah. Nah, kemudian surat itu nanti didisposisikan ke saya. Nah, catatan disposisi dari Bapak Dekan itu harus dicatat juga di situ gitu loh. Jadi yang dicatat itu bukan hanya penerima surat masuknya, tapi isi disposisi dan bagaimana catatan dari disposisi itu. Misalkan Pak Wijianto meminta saya untuk menghadiri acara itu kah, atau untuk meneruskan informasi itu ke mahasiswa, atau meminta saya untuk apa ya, untuk meng-cancel acara itu karena mungkin di Viko mau ada acara yang lain. Nah, kayak gitu loh. Jadi catatan disposisi itu juga penting gitu. Apakah itu mau saya tindak lanjuti, saya harus hadir di situ, atau saya harus membawa teman berapa, atau saya harus hadir dengan ketentuan apa gitu ya. Biasanya di disposisi itu ada catatan seperti itu. Nah, itu mohon dipahami. Sekali lagi untuk pengarsipan, pengarsipan apapun itu, mau pengarsipan nota keuangan, mau pengarsipan surat masuk surat keluar, mau pengarsipan laporan kegiatan atau proker dan laporan proker itu nggak apa-apa membuat itu. Cuman diperhatikan prosesnya itu seperti apa supaya nanti sistem yang Anda rancang itu atau sistem yang Anda buat itu tidak menyimpang dari sistem yang sedang berjalan di sana gitu loh. Kalau memang di sana itu ada skema seperti ini, ya nanti di sistem Anda itu dikondisikan ada skema seperti itu gitu. Jadi jangan cuma nyontek di tempat lain modelnya seperti ini terus atau enggak saya itu di sana cuma nyatetin surat masuk dan surat keluar, Bu. Saya itu di sana cuman ngarsip nota-nota keuangan per tanggal kok Bu. Lah saya cuman gini gini gini. Ya jangan kayak gitu. Tapi harus punya inisiatif. Ini tuh didapatkan tuh gimana? Kemudian oke lah kalau kalian di bagian pencatatan kan kalian tahu proses pencatatannya seperti apa. Nah, setelah dicatat itu nanti fungsinya apa? Dilaporkan, dicetak atau nanti diarsip supaya mudah dicari atau apa? Karena itu nanti mempengaruhi basis data gitu loh. Nah, jadi harus dipelajari mentang-mentang loh saya kerjaannya cuma nyatet aja Bu ya wes terus yang diketahui cuma pencatatan jangan seperti itu tetapi hal yang berkaitan dengan itu setelah dicatat itu nanti digunakan untuk keperluan apa sehingga membutuhkan sistem yang mudah dari segi apa kan bisa jadi ada beberapa instansi yang butuh sistem itu mudah dari segi pencarian tapi ada juga instansi yang butuh bukan pencarian, tapi pengarsipan otomatis per hari misalkan. Anu Mbak, ini nota itu harusnya dicatat
per tanggal, bulan, dan tahunnya. Jadi ketika saya itu mencari per tanggal, itu bisa keluar scan-scanannya mana aja atau nota keluar kemarin itu berapa gitu. Nah, berarti kan itu nanti mempengaruhi basis data gitu loh. Gitu ya. Jadi tidak hanya mencatat ya wis mencatat tok engko pelaporannya wis digawe dhewe kayak di buku gitu. Karena kan itu pencatatannya di buku, Bu. Paling yang dilaporkan juga di buku. Belum tentu loh. Gitu ya. Jadi harus apa critical thinking-nya dimainkan gitu ya. Jadi eh, punyailah inisiatif yang tinggi karena kalau kalian mempunyai inisiatif yang tinggi atau kalian kepo banget gitu ya bagaimana sistem itu berjalan seharusnya nanti setelah kuliah itu kalian nggak cuma lulus-lulus aja tetapi kalian sudah memiliki bekal analisis yang bagus gitu loh apalagi kalau di sana pembimbing lapangannya dan pembimbing universitasnya yang ada di sini komunikatif gitu jadi kan itu juga membangun analisis kalian, membangun critical thinking kalian dengan proses-proses yang ada di sana. Gitu ya. Jadi manfaatkan momen KP dan bimbingan itu dengan maksimal.